Jadi sejak itu kejadian itu, begitu istri-istri Rasulullah datang beramai-ramai terdiam menengok Umar, Rasulullah diam, Pak. Akhirnya Umar yang buka cerita, "Ya Rasulullah, istri aku tadi pagi minta tambah uang belanja, ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan?" Dibisik oleh Rasulullah ke telinga Umar, "Masalah kita sama, Umar. Ini pun datang meminta tambah belanja." Maksud Umar apa? Ada alasan untuk memarahi anaknya Hafsah. Berdiri Umar, ditekannya bahu Hafsah, "Kau ikut-ikut kau sama istri-istri Rasul yang lain. Udah berapa kali ku bilang, kekurangan kau minta sama aku." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Ramadan, yang saya hormati alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua kami, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, dan teristimewa untuk guru kita Ustadz Abu Zahra. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah nantinya di dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita awali kajian kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di saat beberapa masjid sudah mulai lengang, Pak, kajiannya, tapi di sini alhamdulillah tetap seperti awal Ramadan. Mudah-mudahan beginilah seterusnya sampai akhir Ramadan insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Kita sudah mengkaji untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Nah, yang kedua, untuk melunakkan hati kita untuk bisa tetap berada di jalan ketakwaan itu adalah dengan memperbanyak sedekah, terutama di bulan Ramadan ini. Rasulullah itu ketika hijrah ke Madinah, Bapak Ibu, sempat singgah di warung milik Ummu Ma'bad namanya, Pak. Ditanya oleh Rasulullah, "Apakah ibu ada menjual susu atau daging?" Kata Ummu Ma'bad, "Maaf Tuan, kami sedang susah, jadi kami tidak ada menjual apa yang Tuan butuhkan." Nampak oleh Rasulullah ada kambing betina kurus di samping warung Ummu Ma'bad ini. "Itu kambing siapa?" "Itu kambing saya. Dia mandul, makanya dia lemah dan ditinggalkan oleh kawan-kawannya." Kata Rasulullah, "Bolehkah aku memerah susunya?" Kata Ummu Ma'bad, "Hampir saja terlontar dari mulutku kata-kata yang tidak pantas. Udah jelas dari bilang nih kambing mandul, tidak ada anaknya, lemah, ditinggalkan oleh kawan-kawan, kok malah mau diperah air susu." Tapi ketika melihat wajah Rasulullah itu redam langsung. Itulah wajah kita ini ya Pak ya, macam-macam Bu. Ada wajah kasihan, asal nengok dia kasihan aja kita Pak. Padahal dia udah kenyang makan Pak, tapi nengok wajahnya sedih itu Pak. Ada wajah marah, ada wajah Rasulullah itu komplit Pak. Wajahnya itu membuat orang tertunduk gitu Pak, hatinya itu. Kata Ummu Ma'bad, "Kalau memang Tuhan mau memerahnya silahkan." Setelah Rasulullah mengucapkan bismillah, dipegangnya susu dari kambing ini mulai meregang kakinya, tanda-tanda air susu mau keluar. Disitulah terkejut para sahabat dan Ummu Ma'bad yang menyaksikan itu langsung.
Ini salah satu mukjizat Rasulullah ya Pak, yang jarang terekspos. Kambing mandul bisa diperah air susu. Disuruh Rasulullah minta tempat untuk menampung, ditampung Pak. Berbuncah-buncah air susu kambing itu keluar. Dan dalam riwayat disebutkan kambing itu umurnya panjang Pak, sampai masa Khalifah Umar bin Khattab jadi khalifah baru wafat, dan air susunya terus keluar kapanpun dia diperah, tidak nunggu jam. Pokoknya kapan diperah keluar air susunya. Setelah susu itu terkumpul, padahal kan Rasulullah haus tuh Pak, letih, tapi bukan Rasulullah yang minum duluan Pak, disuruhnya umum makbat minum sampai puas. Itu Pak. Jadi Rasulullah itu mengajarkan jangan pikirkan yang untuk kita. Kita harus lebih memikirkan orang lain. Disuruh Rasulullah minum semua, umum makbat kenyang, sahabat yang hadir kenyang, sudah semuanya kenyang, baru terakhir Rasulullah. Nah inilah prinsip Rasulullah itu Bu, kalau kenyang biar aku paling terakhir, kalau lapar biar aku yang paling pertama. Jadi Rasulullah itu ngajarin kita pemurah. Jangan gara-gara kita sedang susah akhirnya kita tidak mau berbagi. Orang kan banyak gitu Pak, aku bukan tidak bisa bantu, cuman keadaan sedang payah sekarang, duit itu ada. Udah dibilang duit ada tapi tidak bisa bantu Pak, kan tambah kecewa orang dibuatnya Bu. Ada duit tuh cukup sebetulnya, tapi aku tidak ada stok lagi. Padahal di saat itu itulah yang paling hebat untuk bersedekah, paling hebat untuk memberi. Nah cara Rasulullah ini Pak, saya sudah pernah coba mengamalkannya, gagal saya Pak. Dan saya coba Bu, pas ceramah di Hotel Arya Duta Pak, pas makan saya suruh orang tuh makan semuanya, makan. Pas tinggal giliran saya tinggal bawang 2 siung begitu. Awak mau ceramah habis itu lagi Pak, temenung saya Bu. Sejak itulah saya tidak ada lagi kalau ditawar orang langsung aja makan, daripada berdosa saya Pak kan, habis itu daripada temenung Pak kan. Baru mau saya makan, memang berat Pak. Maka Rasulullah itu cuma satu, teladan yang sangat luar biasa. Dan Umar bin Khattab bahkan sering marah ke Rasulullah tuh, sampai rela Rasulullah tuh berhutang untuk orang Pak. Itu yang marah Umar ya. Datang orang minta bantu, dikasih oleh Rasulullah. Datang minta bantu lagi, dikasih lagi. Kalau kita kan pertama aja mau bantu, kedua macam ATM aku dibuat ya. Asal jumpa aku minjem duit. Kalau kita itu lemah kita Pak. Berkali-kali pula dia udah aku kasih sekali, sampai habis pahala tuh, enggak ada nanti pahala. Aku biarlah habislah pahala aku. Sakit hati aku. Kalau Rasulullah kasih lagi. Nah, datang lagi orang yang sama Pak. Aku belum dapat kerja Rasulullah, beri aku. Kata Rasulullah, kau hutang dengan siapa saja, nanti aku yang bayar. Itu marah Umar. Kalau memang tidak sanggup, ngapa mesti dipaksakan ya Rasulullah? Apa kata Umar? Memerah muka Rasulullah ketika aku katakan itu. Sejak itu aku tidak mau lagi menahan Rasulullah. Tidak suka Rasulullah. Itulah pengakuan Ummul Mukminin Aisyah, kadang sampai 2 bulan tidak berasap dapur kami. Awalnya istri Rasulullah tidak senang dulu Pak, maka sempat mendemo Rasulullah, yang ibu kira tidak terjadi juga. Kalau ibu bapak ingat, asbabun nuzul turunnya surah Al-Ahzab ayat 28-29 itu kan berkenaan istri Rasulullah demo Pak, karena kekurangan Rasulullah itu sibuk membantu orang. Sementara menurut istri kalau untuk makan sebetulnya aman Pak, cuman adalah perasaan seorang istri itu ingin berlebih. Jadi mereka pergilah sepakat mendemo Rasulullah minta tambah uang belanja. Jadi tidak bapak aja nggak ada kasus macam ini Pak. Rasulullah sudah mengalaminya. Kemudian nampak oleh Abu Bakar Siddiq, ini kenapa istri-istri Rasulullah ini kok rame-rame ini, mau kemana? Termasuk pula anak aku di dalamnya. Dengar-dengar Abu Bakar mereka pengen minta tambah belanja sama Rasulullah. Nampak sama Umar, kenapa orang ini Abu Bakar? Kabarnya marah sama Rasulullah minta tambah belanja. Langsung Abu Bakar dan Umar pergi ke tempat Rasulullah. Abu Bakar duduk di kanan, Umar duduk di kiri. Pas istri-istri datang nengok Umar di depan, tidak ada yang berani ngomong itu.
Satu-satunya sahabat yang ditakuti oleh para istri Rasulullah hanya Umar, Pak. Nah, itulah ngeri lah pesona Umar tuh ya. Memang takut istri Rasulullah kalau melihat Umar. Jadi orang Islamnya ada juga memang yang sangar gitu, Pak ya. Jadi Bapak janganlah kalau memang wajah Bapak sangar jangan senyum, Pak. Lucu bentuknya, Pak. Jadi Bapak tetap aja dengan kesangaran Bapak itu. Kita butuh, Bu. Kan pernah saya bilang orang Islam ini yang memang keras, pertahankan kerasnya, Pak. Yang lembut, tetap pertahankan lembut. Jangan saling menjadi yang lain. Karena kita butuh dua pribadi ini. Kalau orang lembut semua, Bu, ribut masjid, Pak. Anak-anak tidak bisa dilarang, Pak. Cobalah pakai seminar parenting untuk melarang anak-anak di masjid. Kalau tembus hebat nih, Pak. Sayang, jangan ribut ya, nak. Bapak ibunya lagi sholat. Oh, macam mulat kelakuan anak tuh. Banyak makin ribut dia. Datang satu orang yang saya keluar, kurang ngajar di masjid, tanggal ke sarungnya lari. Tuh hening masjid tuh, Pak. Jadi kan kita butuh, Bu. Jadi jangan yang sangar, ya udah tetap sangar ya. Ini bapak nih dia sangar. Dengar kajian sirah Nabawi, Bu. Rasulullah itu di rumah paling banyak tersenyumnya. Lembut. Bapak di bantainya tak berubah, Pak. Pulang pengajian assalamualaikum, menggigil istrinya langsung, Bu. Ini nggak kemprang ya, Bang. Nggak pernah macam ini. Nggak nyangka aku pendek umur abang rupanya, Bang. Tiba-tiba senyum macam biasa lah, Bang. Takut aku jadi nengok, Bang. Sampai gitu istrinya, Bu. Takut jadinya. Jadi sejak itu kejadian itu, begitu istri-istri Rasulullah datang beramai-ramai terdiam nengok Umar, Rasulullah diam, Pak. Akhirnya Umar yang buka cerita, ya Rasulullah, istri aku tadi pagi minta tambah uang belanja, ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan? Dibisik oleh Rasulullah ke telinga Umar, masalah kita sama, Umar. Ini pun datang meminta tambah belanja. Maksud Umar apa? Ada alasan untuk memarahi anaknya Hafsah. Berdiri Umar, ditekannya bahu Hafsah. Kau ikut-ikut kau sama istri-istri Rasul yang lain. Udah berapa kali ku bilang, kekurangan kau minta sama aku, kata Umar. Aku ikut aja, ya orang ini ngajak-ngajak, enak ikut. Tapi tidak ada bawa-bawa spanduk tuh, Pak. Abu Bakar langsung memarahi Aisyah. Kau Aisyah, inginkah kau menjadi musuh jiwa Rasulullah? Tapi waktu itu Rasulullah hanya diam. Tapi diam Rasulullah bukan sebentar, Bapak Ibu. Hampir 50 hari, Pak. Tidak pulang ke rumah satupun istrinya. Yang ditunggu Rasulullah apa, Pak? Keputusan dari Allah. Tapi ini Bapak, jangan Bapak amalkan nih, Pak. Kalau datanglah istri, Bang, aku dengar ceramah tadi, kalau tersilap aku minta tambah belanja sama Bang, tinggalkan aku 50 hari. Curiga suaminya, Pak. Aku udah curiga sama kau nih, Dek. Pantas kau sering chat-chat ya malam-malam. Curiga jadi nanti, Bu. Ini hanya untuk Rasulullah, Pak. Selama 50 hari Rasulullah tidak pulang, turunlah surah Al-Ahzab ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarihkunna sarohan jamila. Sebetulnya saya bisa beirama membaca ayat ini, Pak. Cuman saya minder saya sama imam kita, Bu. Suaranya Masya Allah hilang irama saya dibuat ini, Pak. Sebetulnya saya bisa beirama ini, Bu. Cuman saya sadar diri saya. Wahai Nabi, ingat kalimat pertamanya, Pak ya. Katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah, akan kuberikan kamu janji, dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tegas Allah, Pak. Wahai Nabi, istrimu minta tambah belanja, janjikan, oke, aku kasih, setelah itu ceraikan. Tegas Allah, Pak, untuk masalah ini. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha 'ada lil muhsinati minkunna ajrun azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya
tidak mengeluh, tidak minta, dan engkau ingin negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Nah, setelah turun 2 ayat ini, dipanggil Rasulullah lah Aisyah. Sudah lama kita tidak bertemu, Aisyah. Iya ya Rasulullah, aku sangat merindukanmu. Untuk masalah kalian meminta tambahan belanja kepadaku, Allah sudah memberikan keputusan, Aisyah. Setelah kau mendengar ayat ini, jangan kau cepat mengambil keputusan, berundinglah engkau dulu dengan kedua orang tua. Nah, setelah dibacakan Rasulullah ini menangis Aisyah. Aku menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan menuntut tambahan belanja. Tapi sempat juga dibisikkan Aisyah, jangan kasih tahu ayat ini sama istri-istri yang lain. Jadi keinginan menguasai itu tetap ada, Pak. Tetap ada. Kata Rasulullah apa? Aku ini diutus sebagai nabi dan guru bagi kalian. Ayat ini turun untuk kalian semua, Aisyah. Jadi bacakan ke seluruh istri Rasulullah, semua istri Rasulullah sepakat kami ingin mencari keridhaan Allah dan Rasulnya. Kami tidak akan menuntut lagi. Akhirnya memaklumi sifat Rasulullah itu memang dia untuk dia ya gitu. Kalau kalian jadi istri aku ya siap kalian seperti ini. Harus siap. Akhirnya semua istri siap semua ya Pak. Tidak akan menuntut lagi. Cuman ini untuk Rasulullah. Jangan pula bapak bilang ini untuk bapak lah Pak. Ada laki-laki ini Bu, dia rajin ibadah tapi pemalas Pak. Nak mau kerja, datang istrinya, Bang, anak-anak udah besar-besar, biaya butuh besar. Aku kalau soal agama abangnya salut aku Bang, tapi tolonglah Bang, carilah kerja. Adek beriman enggak sama Al-Quran? Duduk sini, dibacakan ayatnya. Katakan kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, oke aku kasih, tapi apa kata Allah? Ceraikan mereka dengan cara yang baik. Mau kau aku ceraikan? Ayat tuh Bang, ayat lah. Tapi kau tengok bawahnya. Dan jika kamu menginginkan keridhaan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, tidak ngeluh kau dek. Kau yang kerja kau kasih makan abang, rusak antena TV kau yang manjat, bocor atap kau yang perbaiki. Apa janji Allah? Kau akan diberikan pahala yang besar. Ayalah bang, biarlah aku makan cinta ajalah sama abang. Itu jadi ini untuk Nabi, maka saya suruh tadi lihat pangkal ayatnya, wahai Nabi. Berarti ini hanya khusus untuk Nabi. Jadi sempat juga Pak, istri Rasulullah itu tidak suka lihat cara Rasulullah itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan waktu perang Khandaq Bapak Ibu, Abdullah bin Jabir itu dia di sebelah Rasulullah. Heran dia Pak, bunyi perut Rasulullah itu tidak seperti perut lapar, tapi bunyi gemeretak batu. Diperhatikannya terus Bu. Rupanya nampak oleh Abdullah bin Jabir Rasulullah mengikat batu-batu di perutnya supaya bisa tetap tegak. Itu berkisaran sudah 3 atau 4 hari tidak ada makan. Tapi Rasulullah tidak ada curhat sama sahabat, ditahannya sendiri. Itulah. Jadi kita itu diajarkan oleh Rasulullah jangan ngeluh sama manusia. Zikir kan tetap tidak putus minta tolong ke Allah Pak, tapi ditahan sendiri. Inilah kata Allah dalam surah Al-Baqarah 112 itu, balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbik wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku. Ibadah kalian baik-baik. Tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih hati. Jadi jangan kita Bu, kalau ada masalah cerita ke manusia. Kalaupun ada ingin cerita, ceritalah kepada ahlinya. Ahlinya jangan sembarangan. Bapak Ibu sakit, ahlinya siapa Pak? Dokter cerita Pak. Jangan ke kawan, bertambah penyakit kita dibuatnya Pak. Karena kawan kita tidak dokter. Agak sakit dadaku sebelah kiri ini Bang. Persis macam keponakan aku. 2 hari sudah tuh masuk di rumah sakit. Hari ketiga mati dia. Menggigil bapaknya. Dia enggak dokter Pak. Kita tanya sama dia. Kalau kita enggak berduit, cerita ke kawan yang kaya, yang soleh. Jangan cari yang senasib Bu. Yang senasib mana ada solusinya Pak. Kak ada duit kakak 50, Kak ada 2 hari aku sama anak-anak aku nak makan. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari ini ya. Tambah parah lagi jadinya Pak. Jadi sebaiknya
Tiru cara Rasulullah ini, dan siapapun yang mengamalkan ini insya Allah berhasil Pak. Dia lebih kencang mintanya ke Allah. Nanti Allah yang ngatur takdirnya di bumi. Allah tuh pengen itu Bu. Saya waktu mau ke Padang singgah di Masjid Jami' Jambuair di Bukit Tinggi. Saya sholat di Masjid Jami' itu Pak. Di sebelah saya ada orang doa tapi pejam mata Bu. Pas saya duduk tuh, salut saya nengok doanya. Karena dalam hadis qudsi itu kata Allah, aku paling suka dengan doa seorang hamba yang dia bercakap-cakap denganku. Kayak ngajak ngomong Allah tuh Pak. Itu yang paling disukai Allah. Kalau kita kan datar-datar deh. Kalau kita doa bersama kan ampunilah orang tua kami. Kalau kita sedang sendiri kan banyak dosaku sama orang tuaku ya Allah. Ingat aku dulu ya Allah. Allah tuh pengen itu Pak. Kadang tuh sedih hati orang tuaku aku buat. Aku tuh ya Allah sebetulnya sayang gue sama Allah pengen itu Pak. Diajak bercakap-cakap. Nah doa orang di sebelah saya nih Bu, masih hafal saya. Ya Allah, nama saya Doni katanya. Itu Pak, saya nggak tahan di sebelahnya Pak. Dia pejam mata Bu, sedih doanya itu menurut saya Pak. Saya ini pemasok cabai di Padang luar ya Allah. Udah 3 bulan nih penjualan payah. Si Anto utang udah 3 bulan nggak bayar. Aku telepon nggak diangkatnya lagi ya Allah. Di SMS nggak dibalasnya. Jadi 3 bulan belakangnya aku nggak ada ngasih mertua aku lagi. Agak lain dia sama aku. Tiba laki Seti datang dibikinkannya kopi. Oh saya Pak di sebelah. Ini pasti enak jiwanya habis doa nih. Itu pasti enak jiwanya. Nah Allah suka itu Pak. Dia tidak cerita ke orang tapi dia curhat ke Allah sejadi-jadinya. Itu tuh paling dahsyat tuh Pak. Nah kemudian kalau kita sudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, nah disitulah Allah merasa, oh ini sudah percaya kepadaku, akan kubantu dia. Maka dalam kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim itu, wahai Jibril, hambaku telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia, penuhi hajatnya. Tapi jangan cerita kepada manusia. Nah kita kan asal ada masalah Pak, nanti di masjid cerita sama payah betul. Menurut orang itu biasa, cuman kita naik kelas lagi nih Pak. Di depan orang happy, kita biar nangis sama Allah. Di depan orang kita tutup, seolah-olah kita tuh bahagia. Nah ini yang pernah saya ceritakan, Pak Haji yang sering bantu orang. Ustaz Abu Zahra kenal Pak Haji Muklis ya. Itu kalau dia paling suka di jamaah masjid tuh Pak, duduknya nanti nyandar ke dinding, ditengoknya orang sedang zikir, sedang doa. Nampak wajah orang sedih, panggil, ada masalah kamu, ada Pak Haji listrik mau diputus PLN, berapa tunggakannya? 1 juta lebih, udah nanti saya bantu, penting kau rajin ke masjid. Nah kau apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji dari Jalan Tengkumar ke Sudirman, jadi tidak ada jual beli. Nah, nanti saya pinjamkan modal, kamu ansur aja berapa kamu sanggup bulan, yang penting kamu rajin ke masjid. Sejak Pak Haji itu mau nolong orang Pak, yang berzikir sedih aja Pak kalau ada Pak Haji. Macam punya grup WA orang tuh Pak. Saya tandakan orangnya tuh Pak. Saya tandakan kayaknya main-main kasih tahu Pak. Pak Haji di masjid. Oh tuh ramai zuhur tuh nanti tuh Pak. Serombongan dia zikir tuh Bu, doa. Kadang muak Pak Haji itu pergi dia lagi. Ya, jadi risau gitu. Itu kadang-kadang jeleknya Bu. Akhirnya sampai saya bilang sama mereka, kalian tuh orang sholat, kalian tuh orang masjid, kalian pertuhankan Pak Haji Muklis jadinya, saya bilang. Tanpa sadar kan sudah mempertuhankan orang tuh Pak. Tiap datang rame-rame gitu. Mudah-mudahan nonton lah orang yang zikir rame-rame pakai grup WA tuh Pak. Biar tahu dia sampai rupa cerita saya ke sini. Cuman biasanya Pak, kalau orang udah biasa minta, rasa malunya dicabut oleh Allah. Jadi Allah itu kan Bu, paling tidak suka dengan orang yang meminta-minta. Jadi kalau kita ini meminta-minta padahal tidak dalam keadaan susah, besok di akhirat akan meminta-minta api neraka. Itulah tibanya Bu ya. Karena sekarang ini banyak orang suka meminta-minta kepada orang untuk kepentingan seolah-olah agama, padahal kadang untuk kebutuhan diri sendiri. Nah,
Saya kaget juga kemarin tuh Bu, yang tertangkap mengumpulkan sumbangan untuk Palestina, dibelikannya emas 131 kilogram Pak. Kan tertangkap Pak. Duit ini ngeri Bu. Kalau sedikit dia haram Pak, kalau banyak harum. Itu akhirnya banyak Pak ya. Diambilnya untuk diri sendiri. Kan baru ketangkap tuh Pak. 131 kilo berapa tuh Pak? Orang Indonesia nih Bu, paling dermawan nomor 1 di dunia. Belum ada yang ngalahkan Pak. Kalau untuk nyumbang lah, nomor 1 di dunia dermawannya. Kalah Arab Saudi Pak, kalau untuk sedekahnya itu. Nah kemudian Pak, dilihat oleh Abdullah bin Jabir, wah Rasulullah mengikat perut dengan batu. Berarti Rasulullah kelaparan nih. Pulang dia ke rumah. Sampai di rumah, istriku, Rasulullah sudah mengikat batu di perutnya. Orang sini sedang susah. Ada ndak yang bisa kau masak? Kalau untuk berdua ada. Nanti kalau sudah kau masak, bisikkan aja ke telinga Rasulullah, ajak makan ke rumah. Setelah selesai masak, pergi Abdullah bin Jabir ketemu Rasulullah. Dibisikkannya ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu kau dalam keadaan lapar. Aku tahu nih kita semua sedang susah. Istri aku ada masak, tapi hanya cukup untuk 2 orang ya Rasulullah. Silahkan makan ke rumahku. Alhamdulillah. Niatmu sangat mulia Abdullah bin Jabir. Para sahabat, berhentilah untuk menggali parit. Abdullah bin Jabir mengundang kita makan. Pucat Abdullah bin Jabir. Makan untuk 2 orang, yang diajak makan berapa orang Bu? 80 Pak. Pucat muka Abdullah bin Jabir Bu. Kata Rasulullah, jangan khawatir. Jangan ada yang menyenduk dari periuk itu selain aku. Inilah mukjizat lagi Bu, memperbanyak makanan yang sedikit Bu. Jadi kalau orang niatnya mulia padahal dia sedang susah, akhirnya dibuktikan berlipat-lipat jadinya. Nah Rasulullah yang melayani Pak, disenduh oleh Rasulullah. 80 ganti-gantian masuk, makan semua kenyang. Terakhir baru Rasulullah makan. Jadi kalau kita sedekah di saat sempit itu Bu, itulah sedekah yang paling tinggi dalam Islam. Ada bapak-bapak nunggu istrinya belanja di pasar Tangor, duit 50, 30 ribu atau 50. Sedang nunggu istrinya itu, datang orang, Pak ada duit 5 ribu untuk makan. Ingat dia ceramah saya, hebat-hebat amal adalah memberi makan orang lapar. Kalau ada orang minta makan, kasih makan, jangan kasih uang. Ajak dia makan, diamalkannya lah Pak. Lapar, diajak makan. Apa cerita sama saya? Menyesal saya Ustaz. Lupa banyak makannya Pak. Habis duit dia tuh mie ayam 2 mangkok Bu. Udah lain muka bapak ini, telur dihabiskannya Pak. Habis duit dia, menyesal dia. Duit cuma segitu lagi tinggal. Kalau saya kasih 5 ribu tadi selesai masalah saya. Ini habis duit semua Pak. Tapi katanya Bu, begitu dia pulang bawa istrinya ke rumah, nelfon kakaknya, paspor kau masih hidup? Masih Kak. Kau kawankan aku umroh lah. Sedang susah. Akhirnya jadi saya menyesal Ustaz. Awalnya sakit hati saya dengan rasa nampak Ustaz itu benci saya. Rupanya betul. Jadi kalau kita sedang terdesak, kita sedekah, itu yang melejitkan sedekah kita. Nah, 10 di antara sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga Pak, itu kan rata-rata miliarder Pak. Miliarder rata-rata tuh. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Bakar Siddiq, termasuk juga Umar bin Khattab. Mereka itu orang-orang yang kuat ekonominya. Tapi Pak, sedekah mereka itu memang sangat dahsyat. Apa kata Umar? Aku ingin sekali mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Dibawanya lah hartanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah sedekah dariku. Banyak betul kau sedekah Umar. Berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan di rumah sebanyak yang aku sedekahkan di Rasulullah. Berarti sedekah Umar berapa Pak? 50% dari hartanya. Tidak lama datang Abu Bakar Siddiq.
Diserahkannya sedekahnya. Banyak kau sedekahnya Abu Bakar. Berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan di rumahku Allah dan Rasulnya. Berarti habis Pak. Cuman sahabat itu mereka berani dalam jarak yang aman. Mereka kan pengusaha semua Pak. Jadi habis ini nanti ini jangan Pak sampai apa Bu. Gara-gara dengar ini Bapak sedekahkan semuanya. Dia kecuali kita yakin duit masuk nih bakal ada. Hajarlah yang ada nih. Ini kadang acara hati ke hati di masjid nih Bu ya, memang bisa terjebak jamaah dibuatnya Pak. Dari Bapak berapa? 5, Alhamdulillah 5 juta dari Pak Tejo, catat. Temen dong Pak Tejo ini langsung Pak. Dia mau nyumbang 500 sebetulnya Pak. Tahunya apa Bu? Besoknya istrinya beli kerupuk genepo Pak untuk berbuka. Maksud saya itu ya udah, jujur aja bilang gitu Pak 500. Di masyarakat kan namanya Bu. Kok makan kerupuk genepo itu habis duit emas kemarin tuh gara-gara yang bawa hati ke hati itu mau nyumbang 500 disebutnya 5 juta. Jadi jangan sampai kita itu terjebak. Kalau misalnya kita memang tidak ada uang masuk lain, jangan coba-coba buat ini. Tapi kalau misalnya jelas ini nanti memang dikasih ini ada masuk lagi, itu nggak apa-apa. Nah kemudian Pak, kita lihat yang mengamalkan ini justru orang Yahudi Pak, yang menghancurkan ekonomi Asia, John Soros, itu kan dia tuh Pak. Itu sedekahnya 40% loh Pak dari hartanya. Jadi memang yang berani melakukan itu Bu, dia mendapatkan kehadiran Allah di dunia Pak. Pokoknya siapa yang memberi pasti menerima, mau agama apapun dia. Tapi bedanya Pak, kita mendapatkan bagian itu di akhirat, dia hanya mendapatkan kemudahan itu di dunia. Jadi itulah maha adil Allah. Jadi jangan pernah kita itu menganggap bahwa kalau kita makin banyak sedekah makin hancur hidup kita. Belum ada sejarahnya orang miskin karena sedekah itu belum ada lagi. Nah kemudian Bu, kalau kita lihat kenapa orang banyak jadi orang kaya, karena mereka adalah pemberi. Kalau orang makin banyak memberi, kalau kita jamaah makin pemberi makin kita manfaatkan Pak, sebetulnya tetap beruntung dia Bu. Kadang kan ada orang kaya dibuatnya acara jamuan makan di masjid. Kadang jamaah ini udahlah ndak nyumbang Pak, bawa tupperware lah dari rumah Pak, disalinnya lah lauk masjid tuh kadang Pak kan. Bagi orang yang menyumbang dia mendapatkan keistimewaan di jiwanya Pak. Rugi orang yang hanya mengambil manfaat. Makanya kita tuh kenapa tetap susah. Saya kalau perhatikan Pak ya, kenapa orang Islam ini banyak susah. Yang pertama suka ngeluh. Kedua kalau kerja suka hitung-hitungan. Dia udah taat ibadah nih Pak. Kemudian dia apa namanya nih Bu ya, tidak suka memberi. Macam kami ustaz-ustaz nih kalau ceramah soal sedekah Pak, lewat kota infak diam aja semua. Bersedekahlah Bapak Ibu, raihlah kemenangan. Sedekahkan apa yang kita cintai. Rupanya anak ustaz nih dengar ya Bu, ingat ya bapak aku ini cinta betul sama ayam bangkok di rumah. Dijual anak ayam bangkok tuh Bu. Cepat dapat lawannya Pak, karena orang udah banyak pengen ayam bangkok ustaz nih. Disedekahkannya duitnya Bu. Balik bapak ceramah tengok ayam bangkok enggak ada. Mana ayam bangkok bapak? Kata bapak, sedekahkan yang cintai aku jual Pak, aku sedekahkan banget. Kaji itu untuk orang Nak, bukan untuk kita. Kita nih nyampai aja. Itu untuk diri sendiri itu Pak. Saya pernah ceramah Pak. Beratus pasang sendal orang di masjid. Kenapa sendal kita yang hilang? Berarti ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Sudah saya ceramah sendal saya hilang Pak. Wah ini untuk saya rupanya pengajian ini rupanya. Jadi itu untuk pukulan diri sendiri itu Pak. Kadang kita mengajak orang sedekah, sementara kita sendiri tidak melakukannya. Kita ini Bu, makanya berat Allah ngasih kita rezeki itu, kita berhitung Pak, kalau untuk jalan Allah ini. Orang masukkan ke kotak infak nutup-nutup itu bukan karena ikhlas Pak, karena 2.000 Pak. Nah, tutupnya tahunya pas diumumkan Bu, jumlah infak malam Ramadan kita. Jadi kalau saya pikir dengan jumlah jemaah sekian berarti 2.000 satu orang nyumbang. Jadi berhitung. Makanya wajar juga Allah berhitung sama kita.
Tapi coba kita boros ke jalan Allah, Allah akan boros juga ke jalan kita. Jadi kalau saya nampak gitu Bu ya, macam kawan-kawan sesama mubalik, selalu saya koreksi. Antum mungkin sedekahnya kurang nih. Kita tuh dikasih amplop sama jamaah itu bukan sedikit. Jadi jangan untuk kita aja, ada yang mengamalkan mulai berubah hidupnya Pak. Kalau yang tidak ya tetaplah macam itu terus Pak. Karena kami ini Bu kan dikasih jamaah itu kan banyak tuh Pak. Sehari misalnya sekian, tidak akan tersisihkan kita untuk ke jalan kebaikan. Akhirnya tambah parah hidup Bu ya. Nanti dibilang ya Ustadz ya enak jadwal banyak. Bukan masalah jadwal banyak itu, Allah ganti rezeki itu Pak. Digantinya ada di sini lagi, ada di sini lagi. Makin banyak kita berbagi, makin banyak kita menerima, itu udah jelas. Anak selama ini itu yang paling malas orang Bu. Makanya rezeki juga Allah takar-takar kita ngasihnya itu Pak. Allah takar juga kita. Ini payah nih. Makanya orang banyak minta kaya itu enggak kaya-kaya karena dia menganggap ini Pak, kalau kaya aku ya Allah baru aku sedekah. Itu enggak bisa Pak. Sedekah dulu baru kita kaya. Karena sahabat Rasulullah rupanya enggak siap juga dia Bu. Sa'labah bin Hatib Pak. Sahabat yang namanya Sa'labah ini Bu ada 3, Sa'labah bin Qais, Sa'labah bin Abdurrahman, Sa'labah bin Hatib. Kalau Sa'labah bin Abdurrahman itu taat tuh Pak. Tapi kalau Sa'labah bin Hatib ini asal habis sholat maghrib lari pulang, asal habis sholat maghrib lari pulang. Kata Rasulullah, kau tidak punya kebutuhan sama Allah. Kain sarung cuma 1 ya Rasulullah, waktu maghrib pendek, jadi aku lari pulang gantian sama istri aku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, doa kau kan makbul, doakanlah aku kaya ya Rasulullah. Aku janji kalau kaya aku bantu orang susah. Itu janjinya Pak. Kata Rasulullah, kau minta kaya, kau tengok aku kaya enggak? Kau nabi itu lah ya, beda ya Rasulullah. Kami orang biasa. Jadi nampak dia tuh memaksa Pak. Dipaksanya Rasulullah untuk mendoakan. Rasulullah enggak mau Pak. Dia kan ada, Allah tuh maha tahu Bu. Ini orang bakal enggak benar kalau kaya nih. Kalau ini benar. Maka Rasulullah enggak mau doakan dia. Yang didoakan Rasulullah apa Bu? Kambing yang dikasih Rasulullah kepada Sa'labah bin Hatib. Ya Allah berkahilah kambing ini. Kambing itu yang dikasih ke Sa'labah. Makin banyak kambingnya Pak, sampai dibelinya lembah di Madinah. Tidak ada sembahyang lagi. Itu makanya malas Allah ngasih Pak. Jadi kita yang masih doa tidak dikabulkan oleh Allah bukan karena Allah benci sama kita, karena Allah sayang Pak. Tahu Allah tuh, nih bapak nih kalau kaya begini dia balik nih, dan nampak gejalanya. Dia agak ramah sama istri orang nih, sama istrinya enggak. Itu udah nampak tuh Pak, ini enggak boleh kaya. Kalau ini jangan kaya, ini pelit nih. Ini kalau kaya pelit ya. Makanya kita introspeksi diri aja lah Pak. Jangan sampai kita menyalahkan Allah. Kemudian lagi Bu, kita lihat kenapa di Mekah, di Madinah rumah sakitnya sepi dari pasien. Tidak ada pasien. Dokter kalau ditugaskan di Madinah banyak mereka memilih untuk mengundurkan diri Pak, saking tidak ada pasiennya. Begitu ditanya ke masyarakat di sana, apa memang kalian di sini tidak ada yang sakit? Kata mereka ada. Tapi kalau kami sakit, kami yakin dengan kata-kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau kami sakit, kami sedekah aja lebih besar daripada biasanya. Makanya dokter-dokter di Arab Saudi itu pas datang jamaah Indonesia, dia hidup darahnya langsung Pak. Ada kerja dia jadinya, karena banyak buat penyakit Pak. Orang Indonesia nih Bu, dia suka soleh sendiri kalau ada uang Pak. Ada duit berangkat umroh, masjid dekat rumah enggak selesai, enggak dibantunya Bu. Dia sibuk soleh sendiri. Kalau pergi umroh itu kan soleh untuk diri sendiri Pak, tapi tidak manfaat untuk orang. Macam di Bojongkoneng tuh Bu, 1 RT diberangkatkan umroh 200 orang Pak, itu untuk orang lain. Itu kan bagus tuh Pak. Ada saya lagi, dia udah naik haji. Tapi naik lagi haji furoda 231 juta, berdua dari 462. Saya bilang sama dia, masjid sini tidak selesai nih Pak, 200 juta aja selesai masjidnya. Anak yatim, fakir miskin dekat sini, berkah hidup Bapak. Situ banyak kenanya jamaah Indonesia Pak. Dia suka soleh sendiri, jadi uangnya tidak manfaat untuk orang lain. Mungkin segitu kecil bagi dia. Bagi tukang bakso, cilok, cilor, pinjam 2 juta 1 orang tuh Pak. Enggak usah kasih, lagi pinjam.
Karena meminjamkan uang kan pahalanya 18 kali lipat daripada sedekah. Karena apa, Bu? Siap tidak untuk dibayar. Tukang cilok-cilor yang pedagang kecil tuh, Pak, yang sering keliling kan Bank 47, Pak. Bukan Bank BNI 46, Bu. Bank 47 pinjam 4 bayar 7. Kan banyak rentenir keliling tuh. Kasihan kita, Pak. Kita yang banyak duit kan bisa tuh, Pak, kan? Ini pinjamkan sedikit, bantu ekonomi dia. Nah, itu banyak penyakit, Bu. Makanya rumah sakit awal bros sampai 3 di Pekanbaru nih. Banyak peminatnya, Pak. Rumah sakit Safira dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu, Pak. Apa seharusnya kan kita introspeksi diri, Bu. Kok banyak ya? Berarti kita tuh belum maksimal sedekahnya. Kita udah rajin sedekah, Pak, tapi lebih banyak harta kita itu untuk diri keluarga kita daripada untuk ke jalan Allah. Buktinya tuh apa, Bu? Di rumah sakit 4 orang yang terbaring di rumah sakit, 1 mengidap penyakit EII, emotional induced illness. Itu penyakit dia merasa sakit jantung, tapi jantungnya sehat, jantung bagus. Merasa darah tinggi, dicek darah bagus. Nah, itu tuh sebetulnya ke spiritual tuh, Pak, kenanya. Nah, ini yang pernah saya sampaikan ke Bapak Ibu. Ada ibu nih sakit jantung, udah bolak-balik rumah sakit. Kata dokter jantung bagus. 5 orang dokter jantung mengatakan jantungnya bagus, Pak, tapi dia merasa sakit jantung. Bolak-balik, Bu, ke IGD, Bu. Akhirnya mau dirujuk oleh rumah sakit Pekanbaru ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Saya tanya sama dokter, kalau pakai biaya pribadi habis berapa, Dok? 1,3 M, Ustaz. Saya masuk ke ruangan ibu tuh, dari tas yang dipakai ibu tuh, Bu, udah tahu saya betapa kayanya dia. Tasnya Louis Vuitton yang harga 17 juta tuh, kecil, bentuknya nampak original. Ini dia menandakan ibu-ibu ini pakai tas original, Pak, di foto. Kalau diarahkannya ke kamera itu berarti original. Kalau ditaruhnya di samping berarti semi premium. Kalau Kak, bentar Kak, aku naruh tas dulu, itu baru KW, Pak. Jadi itu aja nandakannya, Pak. Pokok kalau udah ngadap kamera dia, itu kalau pengajian letaknya di depan. Kalau ibu-ibu tuh pengajian diletaknya di depan dia, Pak. Tapi agak jauh dari jangkauan dia. Tapi kalau di sininya wajar, nanti kan diambil orang. Tapi kalau agak jauh supaya terlihat oleh orang, Pak, merek tasnya itu apa. Pertanyaan saya ke ibu itu apa, Bu? Orang tua ibu masih hidup? Masih, Ustadz. Emak saya sering kunjungi emak? Jarang. Itulah salah satu sumber penyakit EII, menyiksa orang tua dengan kerinduan. Ada ngasih orang tua ibu uang? Emak saya itu dapat pensiun dari almarhum papa saya, berarti tidak pernah ngasih orang tua uang. Udah 2 nih kena. Anak-anak nih, Bu, dia orang Minang tapi bermarga jadinya, Bu. Udah nikah dia tapi marganya Panandehan, Pak. Tandeh mama bapak dibuatnya. Dia udah nikah, yang susah tetap atuk nenek juga. Saya yakin pasti ada di antara atuk nenek sini. Udah nikah, anaknya akhirnya dia mensubsidi, Pak. Tidak berhenti menyusahkan orang tua, udahlah tidak ngasih, malah nyusahin gitu. Itu tambah payah hidupnya jadinya. Kemudian yang ketiga, saudara kandung ibu ada yang susah, ada enggak ibu bantu? Karena sedekah paling afdol kepada saudara kandung, Pak. Enggak juga. Penghasilan bapak sama ibu berapa? Rupanya luar biasa, Pak. Ada usaha sawit, ada ini, ada ini. Ibu, saya nanya tadi ke dokter, kalau ibu dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta, habis ibu 1,3 miliar perkiraannya. Tapi kalau ibu mau ngamalkan kata Rasulullah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah, saya saranin, Bu, 100 juta ibu ambil uang ibu. Ibu kasih mak ibu, kasih saudara kandung ibu, bantu masjid dekat rumah, santuni anak yatim, fakir miskin. Coba ibu lihat nanti keajaibannya. Karena kalau ibu ke Jakarta pakai duit pribadi, saya yakin ibu bayar nih. Tapi ini saya nganjurkan ibu untuk sedekah. Sedekah coba 100 juta. Dan saya waktu itu lempang aja, Bu, karena saya tidak bilang ambil duit ibu 100 juta titip ke saya. Saya ini pun tidak bisa dipercaya soal duit nih, Pak. Payah, Pak. Saya udah tahu, maka saya tidak mau berurusan sama duit, Bu. Saya pegaya masalahnya, Pak. Nggak mungkin, kan kita tahu kelemahan kita, Pak. Pasti tidak benar gitu. Kemudian
Mendengar 100 juta tuh ngamuk ibu tuh ke saya, Pak. Betai mulut Ustaz. Saya pula Ustaz bilang masalah sedekah, saya Bu, ibu ini penyakit ibu tuh EII, Bu. Itu nggak ketemu sama dokter. Semua dokter bilang jantung ibu bagus. Oh, saya nggak perlu diajar soal sedekah. Saya ini sudah hajah. Oh, ini saya sedekah macam-macam lah, Bu. Menurut saya wajar aja. Namanya orang dinasehati, nasihat itu kan seperti obat luka mengenai kulit, Pak. Pedih, Pak. Selembut apapun tetap orang benci sama kita. Ibu lah misalnya, Bu, ketiak kawan ibu busuk. Itu selembut apapun ibu ngasih tahu, tidak ditegurnya ibu besok lagi. Walaupun macam ini ramahnya, Pak. Kak, ya, Kak minta maaf Ides sama kakak. Misalnya nama Ides kan. Ngapa Des? Tidak enak sebetulnya Ides nyampaikan ke kakak. Cuman kakak terasa enggak kalau di masjid lari-lari orang dekat kakak? Iya ngapa ya Des ya? Maaf ya kak ya, jangan kakak tersinggung. Ketiak kakak busuk. Itu besok benci dia sama ibu. Udah selembut itu, Pak, tetap benci. Jadi jangan marah kalau orang kita nasihati orang marah sama kita. Yang sifatnya nasihat tuh, Bu, berdua, pribadi, Pak. Jangan di depan orang. Kalau di depan orang namanya mempermalukan tuh, Bu. Jangan di grup WA, itu namanya mempermalukan. Saya sedang ceramah, Bu, ibu-ibu misalnya ribut, saya tidak berani negur, Pak, karena kalau saya tegur saya yang berdosa, Bu. Saya sudah mempermalukan ibu itu di depan orang ramai. Saya nikmati aja, Pak, biar aja ribut apa. Macam anak-anak lari-lari di masjid, saya tidak ambil peduli itu, Pak. Malah saya pengen melarang, saya larang tuh, Pak, jangan larang. Dia pengen gitu anak-anak tuh. Cuman yang pernah saya trauma, Bu, ya, ibu-ibu ini bawa anak, nenek-nenek bawa satu cucu, macam PAUD masjid itu dibuatnya, Pak. Saya tidak masalah sama saya. Yang terkejut saya keluar kepala anak kecil dari bawah meja ini, Pak. Oh, itu sentak saya, Bu. Itu terkejut. Udah kapan masuknya, Pak? Itu ya, saya terkejut lama. Saya berhenti ceramah waktu itu, Bu. Terdiam saya, Pak. Itu yang terkejut saya. Nah, jadi kemudian setelah dia ngamuk-ngamuk sama saya, suaminya yang membela, Pak. Kata suaminya, betul kata Ustaz. Memang kami selama ini itu loh, Ustaz. Kalau soal rumah apa semuanya tidak ada khawatir lagi. Anak-anak, mobil sama anak-anak saya semua oke. Tapi memang kalau untuk sedekah betul kata Ustaz. Tidak imbang mungkin Ustaz. Apalagi ke orang tua gitu. Jadi saya mau Ustaz, saya setuju katanya. Nah setuju, Bu. 5 hari setelah dia pulang dari rumah sakit, ibu tuh nelfon saya ramah nadanya, Pak. Ini sempat semua orang sakit di rumah sakit tahu, Pak, amalan ini. Kosong separuh rumah sakit dibuatnya. Kenapa dokter mau kerja sama kami waktu itu? Karena apa? Berat beban BPJS itu, Pak. Tagihan rumah sakit 3 miliar ke BPJS paling bayar setengah, Pak. Kadang di bawah itu gitu, Pak. Jadi berat tanggungan rumah sakit itu. Kadang kami harus berutang sama orang Ustaz untuk menutupi gaji karyawan. Makanya mereka sudah sampaikanlah ke jamaah ini. Nah kemudian, Bu, kata ibu tuh, Ustaz, saya mau minta maaf. Saya salah sama Ustaz. Saya sudah kasar. Oh biasa tuh, Bu, kalaupun saya di posisi Ibu pasti marah juga saya. Apa kabar nih, Bu? Alhamdulillah Ustaz, jantung saya udah plong, udah enak. Gimana ceritanya, Bu? Rupanya diambilnya besoknya duit di bank 130 juta, Pak. 30 juta tuh, Bu, dikasihnya ke emaknya. Bayangkan emak yang tidak pernah dapat duit dari anak dikasih 30 juta, Bu. Ditaruh emaknya duit itu di atas kepala. Ya Allah, ampuni dosa anakku ya Allah. Angkat penyakitnya ya Rob. Langsung macam disiram air es jantung saya, Ustaz. Karena emaknya doanya ikhlas, Bu, sesuai jumlahnya, Pak. 30 juta, Pak. Siapa yang tidak ikhlas berdoa, Bu? Ini sakit diabetes, sedekah 10.000, tanggung panjang doa ya, Pak. Mana imbang, Pak? Macam orang ngajak makan sekali setahun menjelang Ramadan nih, Bu. Sekali setahun cuma ngajak orang makan. Doa tidak tanggunglah panjangnya, Pak. Kan nanti dikasih kertas tuh, Pak. Summa khususon ala hazinian ahli bait, tidak tanggung panjangnya, Pak. Naik rumah baru, anak wisuda, lauknya telur rebus belah 2, kasih kuah kacang. Sudah tuh ikan sarai. Itu yang berdoa, Bu, tangan di lutut semua ya. Tidak ada yang ikhlas mengaminkan satu. Amin ya Allah. Nyesalah kita kemari ya, Bang. Aku kalau tahu ini lauk rumah enak lagi.
Sekali-sekali ngajak orang makan ke rumah, doa panjang tuh Bu ya. Udang galah, gulai kambing, ikan kakap, kepala baung. Itu perhatikan gaya tangan orang itu di atas semua tuh. Amin ya Allah. Ditengok juga udang tuh, amin ya Allah. Jadi ada semangat orang untuk mengaminkan itu, Pak. Jadi Bu tuh Bu, sudah itu pergi dia ke rumah adik-adiknya Pak. Ada yang dikasihnya adiknya 10 juta, ada yang 15, ada yang dibelikannya sepeda motor. Selesai masalahnya. Jadi tidak bisa Bu dengan sedekah 10.000, tidak ada. Kalau udah parah betul rasanya Pak. Macam kejadian Bu di Pekanbaru nih, nenek nih udah tidak ada harapan lagi setelah dioperasi. Dia telepon siapa yang kenal sama Ustadz Somad, saya ada uang tabungan 80 juta. Saya ingin ngasih ke YTWU waktu itu katanya. Tapi bisa enggak Ustaz Somad yang datang? Ini saya dapat informasi waktu itu dari Pak Samsul. Akhirnya datang, dikasih uang 80 juta tuh, ikhlas dia karena Allah nih Pak, 80 juta itu. Selesai masalah sakitnya. Jadi kadang ada Bu terhalang itu. Dia sedekah ini macam gorong-gorong air Bu. Besar air masuk, besar air keluar, bersih gorong-gorong tuh Pak. Uang masuk banyak, uang keluar tersumbat, itu belumut dia Pak. Lepaskanlah sumbatnya itu. Ini ke masjid kita ini kan banyak lagi nih Pak Bu. Hajar Bapak habis nih, niatkan untuk kesembuhan penyakit Bu. 10 juta aja satu orang nih Pak, selesai nih. Komit aja dulu Pak, nggak usah dibayar sekarang Bu. Komitmen aja dulu. Aku ingin nyumbang 10 juta untuk masjid ini, untuk kesehatan aku. Walaupun belum bisa bayar Pak, yang penting niat dulu Pak. Catat nanti nama yang menyumbang untuk masjid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.